apa kabarnya nih di rumah? Nah, hari ini adik-adik ketemu lagi sama Kak Karen untuk beribadah bersama-sama, karena ini hari Minggu, bener kan? Nah, jadi kita mau ibadah lagi nih adik-adik. Nah, adik-adik, tapi hari ini Kak Karen gak sendirian loh. Nanti Kak Karen akan ditemani oleh Kak Acil untuk bersama-sama ibadah dengan adik-adik. Jadi nanti Kak Karen yang akan memimpin pujian dan Kak Acil yang akan memimpin penyembahannya. Jadi adik-adik harus tetap terus semangat ya selama ibadah ini. Dan adik-adik juga harus fokus, oke? Nah, sebelum kita mulai ibadah hari ini, Kak Karen mau ngajak adik-adik dulu untuk berdoa. Jadi adik-adik semuanya harus duduk yang rapi, lipat tangannya, tutup matanya karena kita akan bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu mulai dari tadi malam hingga pagi ini. Adik-adik siap untuk mengikuti ibadah hari ini. Ya Tuhan Yesus kiranya berkati adik-adik, sertai adik-adik selama ibadah Tuhan, agar adik-adik juga dapat fokus dan adik-adik dapat duduk diam dan tenang selama ibadah ini Tuhan. Tuhan juga berkati Tuhan Yesus, mama papa yang ada di rumah, yang menemani adik-adik dalam beribadah, supaya juga mama papa dapat diberkati Tuhan melalui ibadah yang berlangsung pada hari ini. Tuhan juga berkati ya Tuhan proses ibadah sekolah minggu pada hari ini mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam nama anakmu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, tadi kita udah berdoa pembuka. Sekarang Kak Karen mau ngajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Yuk adik-adik semua bangkit berdiri. Adik-adik juga kasih jarak satu sama yang lain ya. Adik-adik kasih jarak karena hari ini kita mau memuji Tuhan. Dan kita akan pakai banyak gerakan adik-adik. Jadi adik-adik juga harus pakai gerakan yang nyanyi di rumah. Nah adik-adik, sebelum Kak Karen mulai nyanyi nih, Kak Karen mau kasih tahu ke adik-adik deh. Tahu nggak Kak Karen mau ngasih tahu apa? Kak Karen tuh mau ngasih tahu bahwa adik-adik itu adalah anak-anak Tuhan Yesus yang istimewa banget. Adik-adik percaya nggak kalau adik-adik istimewa? Nah, jadi adik-adik supaya lebih semangat lagi, Kak Karen juga mau ngajak adik-adik nyanyi, Aku Istimewa. Karena seperti yang tadi Kak Karen bilang, kita semua adalah anak-anak Tuhan Yesus yang istimewa. Oke adik-adik? Adik-adik harus semangat ya, pakai gerakan juga nyanyinya, oke? Tapi darah Yesus. Kita ulang dari awal ya adik-adik. Istimewa, bukan kata puji.
Tapi darah Yesus. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, aku istimewa. Nah, adik-adik, Kak Karen tapi belum selesai nih. Kak Karen masih punya satu lagu lagi untuk kita bersama-sama memuji Tuhan. Sebelum Kak Karen mulai nih, lagu berikutnya Kak Karen pengen tanya dulu. Siapa di sini yang kira-kira bakal punya hobi untuk mendaki gunung? Adik-adik ada yang suka mendaki gunung nggak? Atau adik-adik ada yang pernah nggak diajak mama papanya liburan pergi ke gunung? Pasti seru banget ya adik-adik ya. Nah, tahu nggak adik-adik kenapa Kak Karen nanya gitu? Karena Kak Karen sebenarnya nih mau ngajak adik-adik untuk mendaki gunung. Tapi nggak naik gunung beneran adik-adik, nggak mendaki gunung beneran ya. Jadi Kak Karen mau ngajak adik-adik untuk menyanyi Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Pasti adik-adik tahu banget dong lagu itu kan. Dan karena udah lama banget gak dinyanyiin, jadi Kak Karen sekarang mau nyanyiin lagi nih lagu itu. Sekalian Kak Karen mau ngajak adik-adik untuk mendaki gunung. Oke? Jadi adik-adik siap ya. Adik-adik tetap dalam posisi berdiri. Dan adik-adik juga nyanyinya harus pakai gerakan, oke? Biar lebih semangat lagi. Kita mulai adik-adik ya.
saran adik-adik boleh kembali duduk yang rapi karena kita sebentar lagi akan menyembah Tuhan. Oke adik-adik, bener banget tadi kita udah pujian. Nah sekarang kakak mau undang adik-adik buat penyembahan bareng-bareng. Nah adik-adik boleh duduk yang rapi, ambil posisi yang terbaik tapi tetap sopan karena kita mau sembah Tuhan Yesus, sembah Sang Raja, Bapa kita yang paling baik. Nah penyembahan kali ini kakak mau ajak adik-adik buat nyanyi lagu baru. Nah judulnya Terima Kasih Bapa. Kita mau mengucapkan terima kasih karena Tuhan Yesus udah temenin kita selama seminggu kemarin, dan kita mau minta pimpinannya untuk minggu-minggu berikutnya. Yuk kita belajar bareng-bareng ya. Katakan terima kasih Bapa. Bapa-Ku yang baik, yang berkuasa atasku, yang berkuasa atasku, kebaikan-Mu sempurnakan-Ku, kasih-Mu nyata dalamku. Katakan Bapakku yang setia, Ku yang setia, Kau selalu besertaku, Kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Katakan terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Nah adik-adik, simpulkan kata-katanya. Yuk kita mau ulang lagu ini, kita mau pelan-pelan, kita mau bilang Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, yang berkuasa atasku, yang berkuasa atasku, kebaikan-Mu sempurnakan-Ku, kasih-Mu nyata dalamku. Katakan Bapakku yang setia, Bapakku yang setia, Kau selalu besertaku, Kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. Angkat tangannya, katakan terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Katakan terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Sekali lagi katakan Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikan-Mu sempurnakan-Ku, kasih-Mu nyata dalamku. Bapakku yang setia,
kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Katakan terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Makasih. Yuk adik-adik, yuk kakak mau undang adik-adik buat tutup matanya, lipat tangannya. Kita mau berdoa buat Indonesia. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah selalu menjaga Indonesia. Kami yakin Tuhan ada pemulihan buat Indonesia. Kami yakin Tuhan Indonesia bisa dipulihkan dan dipulihkan hari ini juga Tuhan. Kami mau berdoa buat orang-orang yang sedang sakit Tuhan. Biar Tuhan berikan kesembuhan buat mereka. Buat para dokter, para suster yang bantu rawat mereka, bahkan keluarganya, orang-orang di sekeliling mereka. Kau berikan mereka kekuatan, Kau berikan mereka hikmat marifat, Kau berikan pimpinan, supaya mereka boleh merawat orang-orang yang dalam keadaan sakit, supaya mereka boleh sembuh, boleh memuji Engkau, boleh menyembah Engkau. Dan kami juga mau berdoa buat pemerintah, Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan yang ada di bawahnya juga Tuhan, para staf-staf, para aparat-aparat yang membantu kami Tuhan dalam menangani masalah sakit ini Tuhan. Kami yakin Tuhan pimpinan-Mu ada buat mereka, hikmat marifat-Mu ada buat mereka Tuhan. Tuhan, karena kami mau Tuhan, buka hati kami, buka pikiran kami, bantu kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti Tuhan apa yang akan Kau bagikan buat kami Tuhan. Kami mau buka hati kami, biar firman-Mu boleh ada dalam hidup kami, boleh tumbuh dan berbuah buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Karena kami yakin Tuhan, kami adalah saluran berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya nih semua? Semoga semuanya sehat-sehat aja ya. Mama papa juga sehat-sehat aja di rumah ya. Nah, pas PPKM ini jangan kemana-mana adik-adik, udah di rumah aja. Kalau misalnya ada kebutuhan penting, nah baru keluar. Dan jangan lupa adik-adik, maskernya dipakai, oke? Nah, kembali lagi nih sama Kak Yoel. Ayo semuanya udah pada siap belum buat dengerin firman Tuhan? Apa? Nggak denger nih Kak Yoel? Oh udah ya. Udah siap semua ya? Oke, hari ini Kak Yoel mau cerita tentang apa sih itu kasih mula-mula. Nah, gimana cara kita jaga itu sih? Nah, pertama-tama Kak Yoel mau kasih tahu nih kasih mula-mula tuh apa. Nah, kasih mula-mula itu merupakan kasih yang diberikan sama Tuhan Yesus kepada kita dari lahir loh adik-adik. Nah, dari adik-adik lahir, kasih mula-mula itu udah ditanamkan pada adik-adik dan kakak juga. Mama papa juga udah punya tuh kasih mula-mula. Nah, hari ini Tuhan Yesus mengajarkan kita bagaimana untuk menjaga kasih mula-mula itu. Nah, hari ini Kak Yoel mau cerita nih tentang Tuhan Yesus pergi ke Bait Allah atau gereja ya adik-adik ya.
Nah, pada waktu itu di Yerusalem, nah tempatnya di Yerusalem nih adik-adik. Waktu itu Tuhan Yesus sama murid-muridnya lagi di Yerusalem. Nah, itu tuh lagi merayakan Paskah adik-adik. Nah, waktu itu orang-orang semua di Yerusalem berkumpul untuk pergi ke Bait Suci, Bait Allah. Bait Suci atau Bait Allah, atau yang kita sebut sekarang tuh gereja ya adik-adik. Nah, mereka itu bawa hewan ya adik-adik. Bawa persembahan. Dulu kan persembahan itu merupakan binatang atau hewan gitu ya adik-adik, untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, waktu itu orang-orang di Yerusalem itu kasih persembahan buat Tuhan untuk dosa-dosanya diampuni adik-adik, pengampunan dosa gitu adik-adik. Nah, Tuhan Yesus sama murid-muridnya datang nih, mau ke Bait Allah, mau ke Bait Suci gitu kan, mau beribadah. Nah, di Bait Allah itu ada pejabatnya adik-adik, kayak pejabat kuilnya gitu, atau penjaga lah ya gitu istilahnya. Dia itu berbuat curang adik-adik. Nah, curangnya kenapa? Kan lagi masa Paskah gitu, orang-orang di Yerusalem membawa persembahan. Persembahannya merupakan hewan. Nah, pejabat kuil itu punya ide nih. Wah, lagi masa Paskah kayak gini, mendingan gue jualan hewan nih, kan bisa untung gede gitu. Nah, pejabat itu menjual hewan itu hanya untuk kepentingan dia sendiri, untuk menguntungkan dirinya sendiri, biar dapat duitnya banyak gitu kan. Wah, gue untung nih kalau misalnya orang yang nggak bawa hewan, misalnya lupa atau apa gitu, bisa beli ke gue gitu kan. Itu ceritanya kayak gitu ya adik-adik ya. Nah, di situ jadi banyak banget pedagang-pedagang yang jualan hewan untuk dipersembahkan gitu adik-adik ya. Nah, kira-kira Tuhan Yesus reaksinya gimana sih adik-adik? Pas datang ke Bait Suci, ke Bait Allah yang tadinya buat beribadah, buat ketemu sama Tuhan, memuji menyembah Tuhan, Tuhan Yesus mau ketemu nih sama papanya, Bapa di surga gitu kan. Terus tiba-tiba Tuhan Yesus datang sama murid-muridnya, kok rame, kok banyak jual hewan gitu di depan, banyak jual persembahan di depan Bait Allah. Nah, Tuhan Yesus di situ kebingungan, sama Tuhan Yesus marah adik-adik. Dalam hatinya Tuhan Yesus tuh, kok begini sih di depan Bait Allah, kok malah jualan, malah banyak yang jualan gitu adik-adik ya. Tuhan Yesus malah bilang, ini Bait Allah kenapa yang tadinya buat menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan, malah jadi sebaliknya. Malah mereka jadi mengolok-olok Tuhan gitu kan. Nah, Tuhan Yesus marah, tapi Tuhan Yesus tuh marahnya dengan marahnya itu benar gitu adik-adik. Ya benar dong, yang harusnya Bait Allah buat beribadah, bersatu dengan Tuhan, tapi malah dibuat untuk berjualan. Nah, oleh karena itu Tuhan Yesus membuat semacam cambuk kecil gitu untuk mengusir hewan-hewan yang ada di situ. Nah, hewan-hewannya tuh bisa aja yang gede-gede gitu, yang keras kepala adik-adik, yang susah banget diusir. Nah, makanya Tuhan Yesus bikin cambuk kecil. Nah, habis itu Tuhan Yesus juga mengusir pada para penjaga toko-toko yang ada di situ, abang-abang yang jualan di situ gitu ya. Nah, setelah Tuhan Yesus mengusir para pedagang itu, Tuhan Yesus tuh nggak sekedar mengusir aja adik-adik. Tuhan Yesus tuh tahu apa isi dari setiap para pedagang itu adik-adik. Nah, isi hatinya tuh jahat. Bukannya mereka melayani Tuhan, tapi mereka hanya memikirkan diri sendiri, hanya menguntungkan diri sendiri saja, tidak memikirkan apa yang udah Tuhan berikan kepada mereka. Mereka lupa adik-adik. Mereka marah loh sama Tuhan Yesus juga. Kenapa sih datang-datang dagangan kami semua diusir gitu, hewan-hewannya semua diusir, dilepas. Tujuannya apa? Siapa sih Anda? Siapa sih kamu? Siapa sih lu?
Nah, Tuhan Yesus tuh nggak takut gitu ya sama marahan, sama ocehan mereka. Malahan Tuhan Yesus tetap melakukan pekerjaan Tuhan, yaitu memberitahu tentang kasih Tuhan dan melakukan mujizat-mujizat adik-adik. Dan juga Tuhan Yesus mengingatkan juga nih sama para pedagang-pedagang itu bahwa mereka harus kembali kepada kasih mula-mula. Kasih mula-mula itu apa yang sudah Tuhan berikan dari awal kita berada di dunia ini adik-adik, yaitu untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan. Nah, kita juga harus menjaga itu adik-adik, menjaga kasih mula-mula itu. Dan kalau kita udah lupa nih sama kasih mula-mula yang Tuhan Yesus berikan, itu kita harus balik lagi. Kita harus kembali kepada kasih mula-mula itu adik-adik. Nah, di sini kakak mau baca dari Alkitab nih, yaitu 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Nah, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah dibayar lunas. Tuh adik-adik, kita udah dibeli sama Tuhan, terus harganya udah lunas sama Tuhan, bener-bener udah lunas total. Nah, karena itu Tuhan Yesus bilang, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, kasih mula-mula itulah yang membuat kita dipilih sama Tuhan, terus diselamatkan, dan juga menjaga diri kita dalam kekudusan. Oke, kan adik-adik udah dikasih nih sama Tuhan Yesus, udah dikasih Roh Kudus yang udah ada di dalam adik-adik nih. Nah, tugasnya adik-adik itu adalah untuk mengandalkan Roh Kudus itu adik-adik, agar hidup adik-adik dan hidup kakak bersesuaian sama kasih yang telah diberikan oleh Tuhan. Oke? Yuk adik-adik, semua lipat tangan, tutup mata yuk. Kita mau berdoa, oke? Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami pada hari Minggu ini ya Tuhan, untuk memuji, menyembah nama-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada hari ini ya Tuhan, mengenai kasih mula-mula Tuhan. Berkatilah adik-adik supaya mereka dapat mengerti ya Tuhan, apa itu kasih mula-mula ya Tuhan, dan cara mereka untuk kembali dan menjaga kasih mula-mula itu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk mama papa dan adik-adik yang ada di rumah ya Tuhan. Berkatilah mereka agar mereka dijauhi dari roh-roh jahat ya Tuhan, dari virus-virus corona yang sekarang yang di pandemi ini ya Tuhan. Berkatilah mereka juga yang sedang sakit, mungkin terkena virus tersebut ya Tuhan. Berkatilah mereka agar mereka cepat dipulihkan, cepat disembuhkan ya Tuhan, agar mereka dapat kembali beraktivitas sehari-hari ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga studi mereka ya Tuhan, di pandemi ini. Berikan mereka kepintaran, kecerdasan ya Tuhan, agar apa yang mereka dapat, apa yang mereka pelajarin di sekolah ya Tuhan, dapat memberi mereka ilmu ya Tuhan. Dan tak lupa juga ya Tuhan, kami berdoa untuk mama papa ya Tuhan, yang menjaga adik-adik semua di rumah ya Tuhan, yang bekerja ya Tuhan. Berkatilah pekerjaan mereka, agar apa yang mereka hasilkan itu dapat dihasilkan dengan baik ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk negara Indonesia Tuhan. Pulihkan negara Indonesia Tuhan, jauhkan negara Indonesia dari virus-virus corona ini ya Tuhan, agar virus corona ini cepat selesai dan Indonesia akan kembali ya Tuhan memuji nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas berkat-Mu hari ini ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin.
Dadah adik-adik, see you next Sunday. God bless you.